setia, Kau mulia. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera saya ucapkan bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah kita, namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dapat memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di layar monitor Anda semua. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bisa mengikuti doa Selasa malam yang kita adakan setiap 2 minggu sekali melalui link Zoom yang akan dikirimkan di grup WA Jemaat. Kami juga mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih untuk dapat membagikan link YouTube kita ke saudara daripada Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih agar mereka juga dapat terberkati. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang telah di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan buat kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, biarlah Kau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah ibadah kami menjadi kepujian kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita hari ini. Mari saudaraku kita berikan pujian, pengagungan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia Allah kita yang ajaib. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding
Tuhan, selamanya hanya Engkau Tuhan yang benar Amin. dalam hidup kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau nyatakan selamanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkaulah Raja dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan.
selamanya Kau Raja satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau Tuhan Allah kami yang benar. Terima kasih Bapa, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari kita yang sama-sama siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Salam Bapak Ibu Saudara, salam sehat, salam kemenangan, salam sukacita. Saudara, kita harus jalankan protokol kesehatan yang baik. Kemana-mana kita harus pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, sehingga kita semua oleh keadaan sehat walafiat. Saudara, minggu ini kita mau bicara tentang warning. Apa itu warning? Warning itu adalah peringatan dalam bahasa Indonesianya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dengan peringatan. Mulai dari peringatan untuk pola makan yang baik, yang sehat, pola tidur yang baik, yang sehat, dan peringatan atas lampu lalu lintas yang kita lewati. Saudara, pola makan yang baik, ada sebagian saudara kita makan pagi ditetapkan jam 8, makan siang tetap jam 12, makan sore jam 5, paling lambat jam 6. Emang kelihatannya sangat kaku, tetapi sebenarnya itu bagus. Jangan kita kalau sudah lapar baru makan, sudah merasa lapar baru makan. Sebenarnya itu tidak bagus. Saudara, ini tubuh ini secara biasanya juga memberikan peringatan-peringatan. Kalau kita sibuk, lupa makan, maka waktu makan siang, perut akan, atau ada satu perasaan, pingin makan. Itulah warning pertama. Warning kedua, kalau kita masih sibuk, masih tidak makan, maka biasanya yang saya alami, perut sudah mulai bunyi sendiri, kerukuk gitu. Ya. Itu warning yang kedua. Dan ada warning yang seterusnya, ada peringatan yang seterusnya, yaitu mulai kepala agak pusing, mata tidak bisa lihat dengan jelas. Itu merupakan peringatan supaya tubuh ini diisi, supaya kita makan. Jadi sebenarnya pola makan yang sehat, yang baik itu sebelum lapar harus dimakan. Kalau perlu ada jam-jam makannya, jadi makan teratur. Itulah peringatan supaya makan sehat. Begitu juga pola tidur. Ya, kita juga diperingatkan tidak bisa tidur malam-malam. Tidur jam 9, paling lambat jam 10. Ya. Kalau yang sehat itu tidur harus 7 atau 8 jam. Tapi kalau orang sudah mulai lanjut umur, 6 jam sudah cukup. Ya. Kalau terlalu banyak begadang, tidur larut malam, ya sesungguhnya pola tidur tidak bagus. Begitu juga di lalu lintas. Kalau kita ngebut-ngebut, tiba-tiba sudah ada lampu lalu lintas, lampu kuning berarti kita harus pelan-pelan. Lampu merah berarti tidak boleh lewat. Lampu hijau baru boleh lewat. Ya. Jadi itulah berapa peringatan yang kita temukan sehari-hari. Tujuan warning atau tujuan peringatan diberikan supaya hidup kita baik-baik saja. Ya, kalau kita memperhatikan baik-baik akan setiap peringatan yang diberikan, maka hidup kita akan sehat-sehat, kuat-kuat, baik-baik saja. Sebaliknya, kalau kita tidak memperhatikan setiap nasihat, setiap teguran, setiap peringatan yang diberikan,
maka kita sedang membawa diri kita kepada masalah. Ya. Mari saudara kita lihat dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, beberapa ayat yang kita baca ini, kita nemukan bahwa ada warning, ada peringatan yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Akibat dari ketidaktaatan Adam dan Hawa terhadap perintah atau terhadap peringatan dari Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan, yang Tuhan sudah berikan, maka dosa masuk ke dalam dunia, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari sampai dosa itu, ya. Dosa merupakan sesuatu yang sangat serius, saudara. Itu sebabnya kita harus bertindak hati-hati supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa. Karena dosa adalah sesuatu yang serius, maka untuk menyelesaikan persoalan dosa, Tuhan sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kenyataan bahwa Allah harus mengutus Yesus ke dunia yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Yang katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini menunjukkan bahwa dosa manusia itu atau dosa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Sampai Allah sendiri harus menjadi manusia, turun ke dunia untuk menyelesaikan manusia dari dosa. Akibat dari dosa, manusia terpisah dari Tuhan. Manusia tidak bisa hubung langsung lagi dengan Tuhan. Akibat dari dosa, manusia menerima upah kematian. Di mana di dalam Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut atau kematian. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, kematian ini berarti kematian jasmani dan rohani. Seorang dokter pernah mengatakan bahwa orang kalau berdosa ada sel dalam tubuhnya yang mati. Sehingga saudara lihat kalau orang yang
tidak melakukan perintah Tuhan. Tuhan berbicara mengampuni. Tuhan bicara jangan membawa marahmu sampai matahari turun. Tetapi orang yang tidak bisa mengampuni, orang yang masih marah terus, berarti bertolak belakang dengan perintah Tuhan. Karena tidak bisa mengampuni, itu adalah bersalah dengan Tuhan, berdosa, sehingga sel yang mati makin banyak, makin tumpuk, sehingga menyebabkan tubuh ini jadi sungguh-sungguh mengalami kematian, mengalami sakit penyakit. Begitu juga manusia mati rohani kalau dia mulai berdosa. Maksud saya begitu. Manusia kalau mulai berdosa, dia takut pergi ke gereja, takut ketemu orang, ada rasa salah. Sehingga lama-lama dia tidak ke gereja, lama-lama dia tawa hati, lama-lama mati rohaninya. Jadi akibat dosa memang kematian terjadi. Kematian fisik terjadi, kematian rohani terjadi. Ya. Dan akibat dosa yang satu lagi, manusia harus terima murka. Dalam Efesus pasal 2 ayat 3 berkata demikian. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ya. Di situ dikatakan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Dalam ayat ini maksudnya sebelum mereka di dalam Tuhan, mereka adalah orang yang harus terima murka. Murka itu maksudnya menerima akibat dari perbuatan jahat seseorang. Maka tidak heran kalau seseorang timpa kemalangan, timpa masalah, orang akan bertanya, apa dosanya itu? Karena perbuatan dosa menimbulkan murka bagi dirinya. Begitu juga dosa menyebabkan manusia dilempar ke dalam api yang kekal, ke dalam lautan api. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 berkata demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Apinya tidak padam-padam, menyala-nyala terus dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, dosa menyebabkan manusia harus mati yang kedua. Apa arti mati kedua? Mati yang kedua berarti mati secara fisik ini, mati juga secara roh. Secara roh harus mati, menderita. Itulah maksudnya mati kedua. Tetapi puji syukur, orang yang terima Tuhan Yesus Kristus, lahir dua kali, mati hanya satu kali. Orang yang terima Yesus, secara fisik dia lahir. Secara rohani, waktu dia terima Yesus, dia lahir secara rohani. Dan kalau mati, hanya tubuhnya yang mati. Tetapi rohnya hidup bersama Tuhan selama-lamanya di surga atau di Firdaus. Jadi orang yang percaya pada Tuhan tidak mengalami kematian yang kedua. Sekali lagi saya katakan,
saudara harus terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sehingga tidak mengalami kematian yang kedua. Karena dosa. Saudara melihat akibat yang ditimbulkan muncul karena dosa ini. Kami atau saya sebagai hamba Tuhan ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa jangan bermain-main dengan dosa. Sekali lagi, jangan main-main dengan dosa. Ya. Saudara, keadaan manusia yang berdosa itu bagaimana? Ya. Dosa menyebabkan manusia itu kehilangan akal sehat. Kehilangan kedamaian. Sedang sentiasa membuat manusia itu menjauhkan diri dari Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan. Maka di dalam Yesaya pasal 57 ayat 21 berkata demikian. Tidak damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allah. Ya. Jadi orang fasik itu tidak ada damai. Bahkan di dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan 11 menulis demikian. Tidak ada yang benar. Tidak seorang pun tidak. Ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ayat 11. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Saudara, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia yang berdosa, manusia yang tidak ada damainya. Karena biasanya kalau sudah berdosa orang takut ketahuan kejahatannya, ketahuan bobroknya, ketahuan busuknya. Jadi ketakutan terus. Kalau orang sudah berdosa, dia takut terus. Nanti dibunuh orang, diserang orang balik. Ya. Maka dari itu orang yang jadi penyembah berhala, jadi profesi sebagai dukun, itu ketakutan setiap hari. Takut diserang balik oleh orang. Ya. Jadi manusia berdosa itu tidak ada damai. Gelisah terus hidupnya. Dan manusia sekali berbuat dosa tidak benar. Jadi terikat oleh dosa itu. Dia pikir, wah saya sudah kelanjut basah, ya basah sajalah. Jadi tidak benar. Dan tidak punya akal budi yang sehat. Pikirannya selalu jahat, pikiran selalu kotor. Kalau sudah dikuasai oleh dosa. Dan tidak mencari Allah. Kalau mendengar lagu-lagu rohani orang nyanyikan, rasanya alergi. Rasanya tidak sedap. Rasanya terganggu. Karena tidak ada hati untuk mencari Allah lagi. Itulah keadaan orang yang berdosa. Saudara, ada hal-hal yang kita harus lakukan untuk mencegah atau merintangi hidup yang berdosa ini. Hal yang pertama, hiduplah dalam pertobatan. Saudara, dalam Ayub berkata demikian, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, maka Ayub pasal 22 ayat 27 berkata, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia mengabulkan doamu. Saudara, hidup dalam pertobatan dari dosa, maksudnya hidup berbalik dari kehidupan yang lama. Kalau dulunya suka mencuri, sekarang kehidupan bertobat suka memberi. Kalau dulu suka maki-maki orang, sekarang suka senyum-senyum dengan orang. Jadi hidup bertobat yaitu
berbalik dari kehidupan yang lama. Ya. Dan hidup dalam pertobatan itu menghapuskan dosa. Ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 berkata demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin saudara sekalian. Kalau kita hidup bertobat, dosa kita dihapuskan. Kalau kita hidup bertobat, datang percaya Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Orang yang sungguh-sungguh bertobat akan menghasilkan buah yang baik. Ya. Di dalam Matius pasal 3 ayat 8, Matius 3 ayat 8 berkata demikian. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ada hasil pertobatan yang baik, ada buah yang baik. Ada ramah tamah dengan orang, ada sikap yang baik, sikap yang sopan terhadap orang lain. Kalau dulunya tidak bisa mengampuni, sekarang suka mengampuni. Ya. Hal yang kedua, mempersembahkan hidup kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus. Dalam Roma 12 ayat 1 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, persembahkan hidup yang kudus. Orang kalau sudah mau hidup benar, kalau dia tidak menjaga kekudusan, maka dia akan terlibat di dalam segala dosa lagi. Ya. Tetapi kalau kita hidup bisa menjaga kekudusan, hidup memelayani dengan jujur di gereja, hidup mau bekerja dengan jujur di perusahaan kita, hidup mau lakukan hal yang jujur yang baik di keluarga, mau jadi bapak yang baik, jadi ibu yang baik. Itulah persembahan hidup yang kudus. Ya, jadi hidup yang kudus bisa menjaga kita senantiasa menjauhkan dari dosa. Dan yang terakhir, kita harus melakukan ibadah harian. Ya, puji Tuhan, di GKPB ada ibadah harian yang bisa membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk senantiasa berdoa, baik pagi, siang, sore. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bisa menjaga seseorang dari hal dosa. Firman Tuhan bisa mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi sekali lagi, saudara harus hidup di dalam kebenaran, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga saudara bisa terhapus dosanya, bisa hidup damai, tidak hidup ketakutan, bisa hidup di dalam kemenangan, bisa hidup tidak di murka Allah, dan senantiasa hidup di dalam pertobatan terus menerus.
dengan menjaga kesucian ini, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan memberkati, biar kita bisa hidup sehat, kuat, secara jasmani dan rohani, dan memperhatikan sungguh-sungguh serius akan kehidupan yang baik, sehingga kita hidup berkenan pada Tuhan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara, minggu depan kita tetap ada ibadah online dan ibadah onsite di Batu Haji dan di Sungai Panas. Dan kalau saudara mau memberi persembahan pada Tuhan sebagai ucapan syukur, saudara bisa memberi lewat rekening yang tertera di monitor ini. Kita akan sama-sama berdoa syafaat dan sekalian doa penutup. Kita patut bersyukur, berterima kasih pada Tuhan yang telah menyertai ibadah kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan berkati setiap saudara-saudara yang memberi pengucapan syukur kepada Tuhan. Biar Tuhan kembalikan berkat dari Tuhan berkali-kali lipat bagi mereka. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bagi setiap pelayan-pelayan yang melayani. Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa. Tuhan, kami juga serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan tetap memberikan hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan untuk memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini mengalami kuat kuasa Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Khususnya pelaksanaan vaksin yang hari-hari ini yang dilakukan di negeri ini, di bangsa ini, biar boleh segera selesai dan setiap tenaga kesehatan boleh melakukan dengan baik dan mereka boleh kuat, boleh sehat. Sehingga negeri ini boleh segera pulih dari pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Biar kemakmuran, kejayaan, sentosa, damai ada di negeri kami Indonesia. Ada di kota kami Pulau Batam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara sekalian, kita terima berkat yang dari Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, boleh memberi bimbingan, tuntunan, sehingga apapun yang kau saudara kerjakan, disertai Tuhan. Sehingga saudara boleh memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Saudara boleh memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Biar damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.